untuk saudara Papua. Wah, 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 wah. Siapa bilang Indonesia masyarakat umumnya sudah merdeka? Belum. Rakyat Indonesia belum merdeka. Yang merdeka hanya koruptor, yang punya jabatan, yang bisa memperkaya diri, bahkan pengusaha-pengusaha yang bermain juga dengan kekuasaan. Mereka yang merdeka. Rakyat kebanyakan belum merdeka. Dalam proses dialog sudah mengkristal, tapi pemimpinnya dibunuh. Sorry, bentar. Ya, Bu Meta, silakan dinyalakan mikrofonnya. Terima kasih Pak Paul untuk saudara Papua. Wah, 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 wah. Wah. Ya, mendengarkan pembicaraan menarik ini, kita posisinya memang melihatnya dari yang berbeda-beda Pak Paul. Tapi kalau saya ringkas begini, mendengarkan paparan persoalan oleh Pak Markus, Pak Marianus, Pak Mesak, itu kan adalah fakta yang sulit dibantahkan ya. Sulit dibantahkan. Dengan persoalan intinya sendiri, ketidakadilan, keterbelakangan yang dirasakan rakyat Papua. Nah, kalau kita mendengar untuk merdeka, tujuan merdeka kan adalah untuk mencapai masyarakat berkeadilan, makmur, dan sejahtera. Saya tidak menyalahkan rakyat adat Papua untuk hal ini, tapi rakyat Papua juga jangan lupa, kalau topiknya untuk keadilan, makmur, dan sejahtera, siapa bilang Indonesia masyarakat umumnya sudah merdeka? Belum. Rakyat Indonesia belum merdeka. Yang merdeka hanya koruptor, yang punya jabatan, yang bisa memperkaya diri, bahkan pengusaha-pengusaha yang bermain juga dengan kekuasaan. Mereka yang merdeka. Rakyat kebanyakan belum merdeka. Nah, itu juga harus dipahami. Nah, mengenai paparan oleh Pak Ponto tadi, saya cenderung bisa mengerti bahwa hanya sebagai speaker yang mewakili rejim, tapi kalau kita menempatkan diri sebagai rakyat Papua belum bisa menjawab untuk mencapai solusi, mungkin perlu dialog. Karena banyak kesalahan-kesalahan Indonesia yang sudah terbukti adalah salah mengambil kebijakan, terutama dalam tindakan fisik kekerasan yang dilakukan oleh militer. Ini membuat mereka tambah sakit hati. Nah, ini kesalahan-kesalahan tadi Pak Markus sudah bilang, dalam proses dialog sudah mengkristal, tapi pemimpinnya dibunuh. Kesalahan-kesalahan kebijakan ini, kebijakan seperti itu yang diambil. Nah, jadi nggak salah. Bahkan anggota DPR sekelas Pak Mesak aja juga merasa diskriminasi, ketidakadilan. Fakta. Nah, ini Indonesia harus berubah. Kebijakannya harus diambil yang tepat. Lagi pula apa salahnya kalau rakyat Papua minta merdeka? Dalam artian merdeka yang sesungguhnya di bawah NKRI. Apa salahnya? Biarkan mereka memimpin. Seperti orang Manado, Minahasa di Manadonya. Mereka nggak perlu minta merdeka. Belajar dari orang Minahasa di Manado. Mengapa mereka bisa menguasai daerahnya, tidak ingin minta merdeka? Papua juga harus dikasih kesempatan. Diajarkan kalau mereka nggak tahu. Oh ya gini, kasih mereka menjadi pemimpinnya. Dan masalah lain dari hal itu yang kita selalu menutup mata, yaitu Islamisasi. Itu harus ditentang. Nah, transmigrasi diboncengi dengan Islamisasi dan Jawanisasi, itu harus ditentang. Rakyat Papua sendiri harus menentang. Ya. Nah, yang terutama lagi nih untuk rakyat Papua, kirim anak-anak adat Papua sekolah ke Amerika, ke Eropa, ke Australia. 5 tahun selesai, tarik mereka pulang. Bangun rakyat Papua di dalam kerangka NKRI. Kalian bisa menjadi raja di tanah kalian sendiri. Gitu. Udah banyak yang saya ketemu dengan pajar-pajar di Amerika ini. Pintar-pintar. Ada sekitar 10-an atau 20-an saya udah pernah ketemu di gereja, di acara-acara masyarakat Indonesia kita ketemu. Saya bilang, selesai pulang, bangun Papua. Jangan biarkan bangsa lain menjajah kalian. Dalam kerangka NKRI lagi. Jadi politik Jawa yang menjajah itu harus dirubah. Karena Indonesia itu juga miliknya orang Papua, miliknya orang Dayak, miliknya orang Minahasa, miliknya orang Maluku. Bukan hanya miliknya orang Jawa aja. Itu harus terbuka semua sekarang. Kita ngelihatnya bukan rasis, tapi hak. Yang mana jangan sampai kekayaan-kekayaan rakyat adat dikuasai oleh hanya satu suku tertentu, agama tertentu. Nah, itu yang harus dibongkar. Dan terakhir nih Pak Paul, jangan sampai belajar dari kasus Mei 1998. US Secretary of State-nya waktu itu Madeleine
Albright, dia bilang, step down Mr. President ke Soeharto. Jangan sampai kita lihat ke depan, ya kan? Atau dalam waktu-waktu singkat ini, Mr. US Secretary of State Antony Blinken mengatakan kepada pemerintah Indonesia, get out of Papua. Itu jangan sampai. Nah ini lobby-lobby ini udah terbuka, semua kita nggak usah perlu munafik. Jangan lagi pakai kekerasan. Orang Papua dikasih kebebasan, ya kan? Untuk memimpin negara rakyatnya untuk menjadi sejahtera di dalam NKRI. Mereka nggak akan minta merdeka kalau tahun 62, 1 Januari 63 dirangkul benar-benar dicerdaskan, disejahterakan. Nggak mungkin. Minahasa nggak mungkin minta merdeka. Aceh nggak mungkin minta merdeka. Maluku nggak mungkin minta merdeka. Tapi karena salah kebijakan, salah sistem, salah konsep. Ini yang harus didobrak, harus benahi. Pak Ponto lebih ngerti bahkan, ya kan? Dan Pak Ponto ya bicaranya memang ya sebagai bagian dari kekuasaan dan rejim ya kita bisa ngerti, tapi apa menjawab yang dirasakan oleh rakyat Papua, luka batinnya enggak. Ya itu dilanjutkan lebih detail ya Pak Ponto ke dalam. Begitu, terima kasih Pak Paul. Ya, terima kasih luar biasa. Terima kasih. Anda telah menyimak materi video ini sampai selesai. Kami berharap Anda bisa memberi masukan kepada yang lainnya melalui kolom komentar dari sudut pandang Anda yang berbeda. Komentar Anda akan memberikan edukasi atau bahan pertimbangan bagi generasi dalam memahami narasi atau sumber berita yang belum tentu sesuai dengan fakta. Tapi sebaiknya bagi Anda yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu supaya komentar Anda tidak terbaca spam. Dan bagikan link video ini ke media sosial lainnya supaya teman Anda bisa berbagi pengalaman bersama kita. Terima kasih. Dan enjoy saja bersama Sodron Channel.